Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, MM Sri Skardewi, Kepala SMP Kristen Kanaan Jakarta, hendak mempresentasikan RPS tahun pelajaran 2020-2021. Sekolah Kristen Kanaan bernaung di bawah Yayasan Kanaan yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekolah Kristen Kanaan berlokasi di Jalan Keran Raya Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai dengan visi dan misi Sekolah Kristen Kanaan Jakarta, kami mengemas pembelajaran yang berkualitas berdasarkan nilai-nilai Kristiani dengan menekankan pada aspek karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan karakter membimbing anak-anak menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang mempunyai kepekaan sosial, empati yang tinggi, serta menekankan kerendahan hati. Dalam aspek pengetahuan, sesuai dengan standar nasional pendidikan dan program Kanaan Next Gen, kami fokus pada interdisciplinary project, literasi global, numerasi. Bahkan kami mulai mengembangkan pembelajaran STEM secara sederhana yang dikemas dalam proyek-proyek sains dan matematika melalui Macblock Input. Sedangkan dalam sisi keterampilan, melalui proses pembelajaran sehari-hari yang berpusat pada siswa, kami mengembangkan 4 skill, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sebagai pembelajar abad 21. Muara dari proses di atas adalah bagaimana anak-anak kita, generasi Z kita ini siap menjadi warga dunia global di mana mempunyai kemampuan meta learning, kemampuan diri dalam refleksi dan mampu beradaptasi dengan seluruh kondisi dan keadaan sehingga siap menjadi terang dan garam dunia. Selama masa pandemi ini, pembelajaran di SMP Kristen Kanaan menggunakan KISS LMS, Kanaan Integrated Support System, yang menyediakan fitur-fitur seperti online learning, attendance, e-assessment, assignment, announcement, dan finance yang dapat diakses siswa, orang tua, dan guru. Namun kami mendapatkan satu permasalahan utama dalam pembelajaran, di mana motivasi dan konsentrasi siswa yang rendah karena strategi guru dalam mengajar kurang bervariasi. Melalui rencana pengembangan sekolah, kami menemukan solusi terbaik dalam menangani masalah utama pembelajaran di atas, yaitu dengan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan guru dalam mengajar dengan aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Adapun tujuan yang diharapkan adalah meningkatkan kemampuan guru menerapkan strategi atau metode mengajar yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Adapun indikator keberhasilannya adalah guru mengajar dengan aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna. Guru mampu membangun interaksi motivatif dalam kegiatan belajar, motivasi dan konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar meningkat. Siswa terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kami menyusun langkah-langkah kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi dan tindak lanjut. Untuk perencanaan, kami menyusun proposal RPS dan pengajuan anggaran kepada manajemen Sekolah Kristen Kanaan, menyusun dan memimpin rapat tim kerja untuk koordinasi, menghubungi narasumber, dan menyusun instrumen MUNEF, instrumen penilaian rekan sejawat, serta menyusun angket siswa mengenai kinerja guru mengacu pada students well-being. Pada tahap pelaksanaan diawali dengan sosialisasi kepada guru dan siswa. Dilaksanakan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dengan tujuan guru dan siswa berpartisipasi aktif dalam RPS dan mengerti bahwa muara dari RPS adalah untuk meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa sehingga hasil belajar meningkat. Kualitas mutu pembelajaran diberikan oleh guru mengacu pada aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna.
Pelatihan dilaksanakan secara virtual dengan mengusung tema metode pengajaran berbasis students well-being dengan pembicara Bapak Paul Heruwibowo, dosen dari Universitas Pelita Harapan. Diawali dengan materi sekitar 40 menit mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dan dilanjutkan dengan kegiatan forum group discussion di mana guru-guru saling berbagi praktik baik. Setelah mengikuti pelatihan, guru-guru melanjutkan dengan menyusun RPP dan mempraktikkan kegiatan belajar. Untuk monitoring dan evaluasi, kami melaksanakan kegiatan supervisi akademik dalam kegiatan belajar mengajar. Penilaian rekan sejawat dilaksanakan dengan penekanan saling mengevaluasi dan memberikan masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas mengajar. Para siswa SMP Kesenkanaan mengisi angket mengenai kinerja guru yang mengacu pada students well-being melalui Google Form yang disiapkan. Dalam tahap refleksi, guru dan kepala sekolah membahas hal-hal apa yang dijumpai dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kendala apa yang dihadapi, hal apa saja yang perlu ditingkatkan, sehingga motivasi dan konsentrasi siswa. Bahwa pelatihan metode pengajaran berbasis student well-being membuka wawasan Bapak Ibu Guru untuk merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan bermakna dengan tujuan utama untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih. Saya melihat selama masa PJJ atau sekolah online ini, Kanaan tetap memberikan pengajaran yang aktif dan kreatif kepada anak-anak, bahkan menarik. Dan jam pelajaran sekolah online pun hampir sama dengan sekolah tatap muka, jadi anak-anak juga tidak mempunyai waktu kosong yang terlalu banyak. Terima kasih SMP Kanaan, teruslah berikan yang terbaik, yang aktif dan menarik untuk anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sangat bersyukur sekali masa sekolah yang sangat memotivasi saya untuk belajar, karena saya diajari untuk hidup takut akan Tuhan, jujur, integritas, mendorong kerja keras, dan saling menghargai satu sama lain. Ini banyak melakukan praktikum. Contohnya yaitu di pelajaran IPA Biologi. Kami melakukan 2 praktikum sederhana, yaitu pemisahan campuran filtrasi dan membuat indikator alami dari buah bit. Kami mendapatkan pengetahuan yang baru. Rangkaian kegiatan rencana pengembangan sekolah ini menghasilkan pembelajaran yang aktif, di mana para siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menjadi kreatif karena guru memaksimalkan penggunaan media pembelajaran melalui teknologi aplikasi dengan menekankan interaksi siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa nyaman dengan metode pembelajaran yang disusun guru. Pembelajaran menjadi bermakna karena guru menekankan siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Berikut ini adalah data perolehan evaluasi hasil kegiatan RPS. Adapun hasil survei pencapaian Students Well-being adalah sebagai berikut. Berdasarkan rangkaian kegiatan di atas, pencapaian student well-being, evaluasi hasil kegiatan RPS, dan evaluasi pencapaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK, maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan rencana pengembangan sekolah dinyatakan tercapai. Besar harapan kami, peningkatan kompetensi guru dalam mengajar sesuai standar pembelajaran abad 21 dapat menyiapkan siswa berkompetisi dalam dunia global dengan tetap mengusung student well-being, sehingga bakat dan potensi siswa dapat berkembang secara optimal di SMP Kristen Kanaan, Jakarta.